Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin yang dirahmati Allah, tak terasa kita sudah berada di penghujung Ramadan, yang artinya sudah berada di babak final menuju garis finish. Bulan yang kita tunggu-tunggu dengan penuh harap, kini bersiap untuk meninggalkan kita. Pertanyaannya bukan lagi sudah berapa hari kita berpuasa, akan tetapi apa yang sudah berubah dalam diri kita. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, yang akan menjadi ukuran adalah kesempurnaan akhir dari sebuah amal, dan bukan buruknya permulaan. Imam Hasan al-Basri rahimahullah berkata, perbaiki apa yang tersisa bagimu, maka Allah akan mengampuni atas apa yang telah lalu. Maka manfaatkan sebaik-baiknya apa yang masih tersisa, karena kamu tidak tahu kapan rahmat Allah itu akan dapat diraih. Dalam hadis riwayat Bukhari, wa innamal a'malu bil khawatimi, sesungguhnya amalan itu tergantung dari akhirnya. Tentu perasaan yang kemudian harusnya muncul adalah perasaan sedih karena bulan mulia segera pergi. Ada kemudian 3 doa malaikat Jibril yang diamini Rasulullah SAW. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa suatu hari Rasulullah SAW naik mimbar dan beliau bersabda, amin, amin, amin. Ditanyakan kepada beliau, wahai Rasulullah, apa yang membuatmu mengatakan seperti itu? Beliau bersabda, Jibril berkata kepadaku, semoga Allah menghinakan seorang hamba yang telah memasuki Ramadan, Allah belum mengampuni dirinya. Maka aku katakan, amin. Kemudian Jibril berkata, terhinalah seorang hamba yang mendapati kedua orang tuanya masih hidup, atau salah satu dari keduanya, akan tetapi tidak dapat membuatnya masuk surga. Maka aku katakan, amin. Kemudian Jibril berkata, terhinalah seorang hamba ketika namamu disebut di sisinya, ia tidak bersolawat kepadamu. Maka aku katakan, amin. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah. Lantas, apakah pantas kita kemudian menjadi pemenang? Jika kita mengingat kembali masa-masa Ramadan, maka akan kita dapati kenangan manis di bulan tersebut. Antara lain, sholat berjamaah di masjid, sholat tarawih berjamaah, kemudian berbuka puasa bersama, kemudian tadarus Al-Quran, dan juga bersedekah. Lantas, bagaimana kita kemudian setelah Ramadan? Semoga setelah Ramadan kita bisa senantiasa istiqomah, menahan hawa nafsu, tidak kemudian berteman dengan syaitan. Di dalam Al-Quran, syaitan disebutkan sebanyak 4 kali. Asy-syaitan disebutkan sebanyak 83 kali. Syayatin disebutkan sebanyak 1 kali. Dan asy-syayatin disebutkan sebanyak 13 kali. Dalam Al-Quran, surah Al-An'am ayat 112. Allah berfirman, demikianlah kami menjadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu setan-setan dari jenis manusia dan dari jenis jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu manusia.
Setelah itu, kemudian semoga kita juga bisa memelihara ketakwaan kita. Takwa menurut istilah berasal dari kata waqayaki wiqayatan, yang artinya berlindung atau menjaga diri dari sesuatu yang berbahaya. Takwa juga berarti takut. Maka takwa adalah bentuk penjagaan, perlindungan, takut, berhati-hati, dan juga taat. Imam An-Nawawi di dalam syarah Sahih Muslim mengatakan bahwa takwa adalah melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Takwa sendiri menurut Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yaitu bermakna al-khauf minal jalil, takut kepada Allah yang maha mulia. Kemudian wal amalu bitanzil, mengamalkan apa yang termuat dalam Al-Quran. Dan juga wal isti'dadu liyaumir rahili, mempersiapkan diri untuk hari penggiringan atau hari akhir. Dan juga ar-ridha bil qalil, ridha dengan hidup sedikit. Al-khauf minal jalil, artinya takut kepada Allah yang maha mulia. Orang yang takut hanya kepada Allah akan melahirkan jiwa muqarrabah. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Mulk ayat 10, sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya yang tidak tampak oleh mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Dalam Al-Quran surah Al-Mulk ayat 10, sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya yang tidak nampak oleh mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Kemudian wal amalu bitanzil, mengamalkan apa yang termuat dalam Al-Quran. Selama bulan Ramadan, kita sangat akrab dengan Al-Quran. Tiada hari kita lewatkan dengan membaca Al-Quran. Namun lebih dari itu, Al-Quran Allah turunkan di bulan mulia sebagai petunjuk bagi manusia. Tentu petunjuk akan sangat berguna dalam kehidupan jika kemudian petunjuk tersebut kita amalkan. Marilah kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam hidup kita. Kemudian wal isti'dadu liyaumir rahili, mempersiapkan diri untuk hari penggiringan atau hari akhir. Kita sama-sama pahami bahwa hidup kita hanya sementara. Semua ada batas waktunya. Semua yang kita perbuat harus selalu kita pikirkan konsekuensi nanti di akhirat. Karena akhirat adalah selamanya. Dalam Al-Quran, surah Al-Hasyr, ayat 18, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan juga ada ar-ridha bil qalil, ridha dengan hidup sedikit. Sedangkan pengertian takwa tersebut sebagaimana dikatakan Tolak bin Habib, seorang tabi'in, salah satu murid Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwa takwa mengerjakan ketaatan kepada Allah berdasarkan cahaya dari Allah dengan mengharap pahala Allah, dan meninggalkan kemaksiatan kepada Allah berdasarkan cahaya dari Allah karena takut terhadap azab Allah. Tafsir Ibnu Katsir 1/2440. Selanjutnya ada takwa menurut Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Laisa taqwallahi bisiyamin nahar. Takwa kepada Allah itu bukanlah berpuasa pada siang hari, wala biqiyamil lail, salat pada malam hari, wattakhliti fima baina dzalika, dan memadukan keduanya,
Walakin taqwallahi tarku ma harramallahu wa ada'u maftaradallah. Namun takwa kepada Allah itu adalah meninggalkan apa saja yang telah Allah haramkan dan menunaikan apa saja yang telah Allah wajibkan. Imam As-Suyuti dalam Ad-Dur Al-Mansur. Tentu jika kita berkata terkait takwa, maka itu adalah perintah dan juga larangan. Perintah dan larangan sendiri identik dengan halal dan haram. Maka kemudian takwa adalah kesadaran akal dan jiwa serta pengetahuan syariah atas kewajiban mengambil halal dan haram sebagai standar bagi seluruh aktivitas yang harus diamalkan secara praktis dalam kehidupan. Lantas, bagaimana kemudian kita memelihara ketakwaan? Yang pertama yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kaum Muslim untuk melakukan totalitas ibadah, penghambaan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kaum Muslim untuk menerapkan semua hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kaum Muslim untuk hanya mengikuti jalan Islam dan tidak mengikuti jalan-jalan selain Islam. Maka kemudian hal-hal tersebut menjadi wasilah bagi kaum mukminun untuk menjadi muttaqun. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari, seluruh umatku akan masuk jannah kecuali yang enggan. Maka dikatakan, wahai Rasulullah, siapa yang enggan? Beliau menjawab, barang siapa yang menaatiku, maka dia pasti masuk jannah. Sedangkan barang siapa yang mendurhakaiku, maka sungguh dia telah enggan masuk jannah. Semoga setelah Ramadan ini kita bisa menjadi seorang muttaqun. Semoga setelah Ramadan ini kita termasuk orang yang muttaqun. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.